Halo, bersama saya Ihan Martoyo, pengajar di Prodi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip kali ini kita akan bicara tentang obat yang sangat populer beredar untuk eh, pengobatan dan suplemen di dalam rangka COVID-19. Saya ditemani oleh Ibu Della Rosa, beliau dekan dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPH. Selamat pagi, Bu Della. Selamat pagi, Pak. Saya juga ditemani oleh Bu Veronia Santoso, beliau Kepala Lab Teknologi Farmasi UPH. Selamat pagi, Bu Vero. Pagi, Pak. Oke, Bu Dela ya, obat Lianhua Qingwen ini kan memang sangat terkenal ya di komunitas dan ada dua versi, versi BPOM dan versi impor dari China. Di China sendiri ini ada papernya Oktober 2020 ya, jadi masih baru tentang bahwa Lianhua Qingwen ini memang bisa dipakai bersamaan dengan pengobatan lainnya dan results-nya cukup impresif kata paper ini meredakan berbagai gejala dari penderita COVID-19 begitu. Nah, tapi kan yang jadi kontroversi adalah ada zat ephedra itu ya yang di versi BPOM ditiadakan karena mengikut patokan dari FDA, sedangkan yang import dari China di dalam kandungan obat Lianhua-nya ada zat ephedra. Jadi zat ephedra itu fungsinya bagaimana sih Bu sebenarnya, Bu Dela? Oke. Terima kasih Pak Ihan. Jadi setahu saya di dalam Simplicia ephedra itu yang paling terkenal itu zat aktifnya adalah ephedrin. Nah, ephedrin ini emang banyak ya kita tahu sendiri gitu ya digunakan di berbagai macam obat sebenarnya. Nah, secara farmakologi itu ephedrin itu memiliki kerja sebagai agonis alfa dan reseptor dari alfa beta adrenergic. Jadi kalau misalnya dia kerjanya secara agonis, tentu saja nanti bisa meningkatkan denyut jantung, tekanan darah seperti itu sih. Okay. Oh, berarti alasannya BPOM misalnya menghilangkan zat itu juga mengikuti policy dari FDA di Amerika itu karena ada efek bisa meningkatkan tekanan darah dan detak jantung ya Bu ya. Kalau menurut saya gitu ya, menurut pendapat saya sih mungkin seperti itu ya Pak. Jadi kan seperti yang kita tahu juga kan kalau menurut survei ini sampai saat ini gitu ya dan faktanya gitu dari penderita COVID-19 ini lebih banyak yang nanti meninggalnya ya mortality-nya itu dari pasien-pasien yang mempunyai komorbid. Nah, komorbid tertinggi gitu yang dimiliki yang sangat fatal adalah para penderita hipertensi. Jadi saya pikir ya masuk akal gitu ya kalau misalnya pemerintah sampai misalnya menghilangkan komposisi si ephedra ini dari dari sediaan Lianhua itu. Tapi efedranya sendiri kalau misalnya orang tidak punya sejarah hipertensi dan lain sebagainya, apakah memang ada efek yang menolong Bu untuk penderita COVID-19-nya Bu Dela? Oke, kalau ephedra-nya nggak ada gitu kan yang dikhawatirkan berarti nanti saya nggak kan ephedra itu salah satu fungsinya yang diharapkan adalah sebagai obat asma tuh, obat asma darah untuk melegakan pernapasan ya seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada, mungkin yang ditakutkan adalah berarti nanti kalau misalnya pas sesak nafas nih ya, berarti nanti kalau saya makan Lianhua nggak efek dong gitu ya, karena kan nggak ada ininya ya, nggak ada yang menolong untuk melegakan pernapasan seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari komposisinya sendiri itu udah banyak banget tuh ya simplisianya gitu sampai 13 nggak salah. Nah, dari banyak simplisia itu emang kalau dilihat efeknya adalah antibakteri, antivirus ataupun ya walaupun punya efek-efek yang lainnya. Nah, tapi yang ada satu zat yang lainnya mungkin yang bisa jadi pertimbangan juga untuk Bapak Ibu kali ya. Itu adalah kalau dilihat rhodiola itu ya. Nah, si rhodiola itu menurut beberapa penelitian gitu yang sudah ada itu dia punya zat aktif dan dia tuh bisa menurunkan hipoksia. Nah, jadi ya menurut saya mungkin gitu ya mungkin juga ya kalau misalnya nggak ada ephedra ya mungkin aja bisa ditolong sama si rhodiola ini gitu. Mungkin ya kok bisa sih kenapa dikasihnya dua macam gitu ya sampai dua macam simplisia gitu di dalam
si Leonhua ini ya untuk menurunkan si hipoksia gitu ya. Sama sih seperti alasannya dia begitu banyak gitu ya, kasih yang lainnya gitu ya 9 sampai 10 gitu macam simplisi yang lain, ya efeknya ya semua itu rata-rata kalau dilihat ya antivirus sama membantu pengaturan imun gitu. Jadi ya mungkin kerjanya untuk secara sinergis aja. Iya, jadi ini ada paper dari tahun 2013 misalnya rhodiola memang di indikasi menghilangkan hipoksia ya. Ini percobaannya di tikus sih waktu itu ya. Nah, saya ingin ke Bu Vero nih. Bu Vero kan memang di komunitas di masyarakat tampaknya yang populer adalah Lianhua Qingwen yang impor ya, karena dipercaya itu lebih mujarab karena ada efedranya. Apakah ada saran Bu bagaimana sebenarnya untuk komunitas yang mengkonsumsi dan memilih obat Lianhua yang BPOM atau yang impor? Bu Vero. Makasih ya Pak Ihan. Ya kalau misalnya melihat tadi kita udah dapat singgungan juga dari Bu Della kalau memang bekerjanya kan di jantung. Ya artinya akan ada efek bagi penderita yang mungkin punya penyakit jantung seperti hipertensi atau mungkin penyakit jantung lainnya. Jadi memang perlu diperhatikan untuk orang-orang yang memang punya penyakit bawaan, sebaiknya sih di stop ya mengkonsumsi efedranya. Kalau misalnya mau minum Lianhua yang lain sih beda cerita. Oke. Jadi buat yang punya sejarah hipertensi dan mungkin penyakit jantung, memang harus berhati-hati dengan Lianhua yang mengandung efedra ya. Tapi mengkonsumsi yang BPOM mungkin masih ada zat rhodiola itu yang tetap bisa menolong ya di dalam pengobatan COVID-19 ya. Bu Della bagaimana Bu pendapatnya untuk pemilihan konsumsi obat-obatan Lianhua Bu? Ya, kalau menurut pendapat saya sih, kalau saya ya tetap saja ya kalau ada 2 jenis Lianhua, kalau saya tetap memilih yang memiliki izin edar sih Pak. Jadi kalau kita mengkonsumsi sesuatu yang kan kita ingin yang sudah terjamin ya, bisa garansinya bagaimana. Nah, menurut saya kalau obat-obat yang sudah memiliki izin edar itu tentu saja ya memiliki garansi yang lebih tinggi daripada yang enggak sih. Jadi emang udah dipikirkan secara matang-matang ya bahwa efek positifnya gitu ya lebih banyak daripada efek negatifnya. Oke. Gitu, Pak. Terima kasih Bu Della Rosa dan Bu Veronia Santoso dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPH.